Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman Maghribi dengan NIM 250598184, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 1 dengan judul Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur. Yang berisi yang pertama ada kegiatan perusahaan manufaktur. 2. Jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. 3. Jenis biaya. 4. Arus biaya. 5. Jurnal atau journal entries. 6. Ada worksheet. 7. Laporan keuangan. Pertama ada kegiatan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan utamanya yang pertama, pengadaan bahan baku. Proses membeli dan menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk produksi. 2. Proses produksi. Proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi melalui tenaga kerja, mesin, dan teknologi. 3. Penyimpanan barang jadi. 4. Pemasaran dan penjualan. 5. Pengendalian biaya. Memastikan seluruh proses berjalan efisien agar biaya produksi tidak melebihi target. 2. Jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki jenis persediaan yang lebih beragam. Yang pertama, persediaan bahan baku, bahan utama yang digunakan untuk memulai produksi. 2. Persediaan barang dalam proses atau work in process. Barang yang sedang dalam tahap pengerjaan dan belum selesai. 3. Persediaan barang jadi. Barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. 3. Jenis biaya dalam perusahaan manufaktur. Pertama, ada biaya produksi, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan barang. Biaya ini terdiri dari 3 komponen, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, seperti listrik, penyusutan mesin, dan gaji mandor. 2. Biaya non-produksi. Biaya pemasaran dan biaya administrasi yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi penting dalam operasional perusahaan. 4. Arus biaya atau cost flow. Arus biaya dalam perusahaan manufaktur menggambarkan perjalanan biaya produksi. Proses dimulai ketika bahan baku dibeli dan masuk ke persediaan bahan baku. Kemudian, bahan baku tersebut digunakan dan berpindah ke barang dalam proses. Setelah proses produksi selesai, barang tersebut menjadi barang jadi. Dan ketika barang jadi dijual, nilainya berubah menjadi harga pokok penjualan. 5. Jurnal atau journal entries. Ketika terjadi transaksi pembelian bahan baku, maka akan dicatat dengan jurnalnya akun debit, raw materials, inventory, dan pada akun kredit, cash or accounts payable. Ketika terjadi transaksi pemakaian bahan baku langsung, akun yang dicatat pada kolom debit, work in process inventory, dan pada akun kredit dicatat pada raw materials inventory. Ketika terjadi transaksi pencatatan tenaga kerja langsung, kita akan mencatat akun debit work in process inventory dan pada akun kredit works payable. Ketika terjadi transaksi pencatatan biaya overhead pabrik, maka kita akan mencatat pada akun debit manufacturing overhead dan pada akun kredit berbagai akun seperti cash, utilities payable, accumulated depreciation, dan lain-lain. 6. Worksheet atau lembar kerja. Dalam perusahaan manufaktur, worksheet biasanya memuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, serta bagian khusus untuk menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Bagian ini menjadi pembeda utama dari perusahaan dagang karena perusahaan manufaktur harus menghitung biaya produksi secara rinci sebelum menentukan laba rugi. 7. Ada laporan keuangan. A. Laporan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture statement adalah laporan internal yang merinci perhitungan COGM. Ini menunjukkan biaya bahan baku yang digunakan,
tenaga kerja langsung, dan total overhead pabrik yang ditambahkan ke persediaan barang dalam proses untuk menghitung biaya produk yang selesai. B. Laporan laba rugi income statement. Formatnya berbeda dengan perusahaan dagang karena mencantumkan COGS manufaktur. Seperti yang terlihat pada gambar, mencari gross profit sama dengan sales revenue dikurang dengan cost of goods sold. Mencari laba bersih atau net income sama dengan gross profit dikurang dengan operating expense atau beban operasional. B. Laporan posisi keuangan atau statement of financial position or balance sheet. Bagian aset lancar, current asset mencerminkan ketiga jenis persediaan raw material, work in process, dan finished goods inventory. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Habibur Rahman Maghribi dengan NIM 25059184. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.